Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam program Mimbar Pengharapan, satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita pada hari ini dengan sebuah lagu istimewa. Tuhan
Pada hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Min Sun Pan yang bertajuk Pelajaran dari Pohon Ara. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Kita bertemu lagi dalam mimbar pengharapan. Kita akan mulakan mimbar pengharapan ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih di atas kesempatan ini. Saya mengundang kuasa dari surga untuk memimpin kami. Biarlah message ini Tuhan disampaikan dengan penuh kuasa dan memberkati para pendengar yang sedang mengikuti rancangan ini. Ya Tuhan, terima kasih atas kebijaksanaan-Mu. Terima kasih urapan Roh-Mu dan memberikan kepada saya kata-kata yang sesuai dan setuju dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bila Roh-Mu terus berbicara lewat pikiran dan hati saya. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi karena Engkau setia untuk mendengar doa ini. Dan oleh itu saya ingin menyerahkan doa ini Tuhan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membawa Anda kepada satu lagi message yang bertajuk Pelajaran berharga dari pohon ara yang dikutuk. Peristiwa ini di mana Yesus mengutuk pohon ara yang tercatat dalam dua buku pertama dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius dan Injil Markus. Cerita ini bermula pada suatu hari ketika Yesus dan ke-12 muridnya berjalan kaki dari Betania menuju ke Yerusalem. Di tengah perjalanan antara kota dan kota yang membuat mereka kelaparan dan keletihan. Dari jauh mereka melihat sebatang pohon ara yang rimbun. Yesus membayangkan bahwa dia menemukan buah pada pokok ara tersebut. Namun malangnya gagal menemukan sebarang buah daripada pokok itu, karena belum musimnya. Yesus menyumpah dan mengutukinya. Lalu pohon itu serta-merta menjadi layu dan mati. Dan peristiwa ini tercatat dalam Markus 11 ayat 12 hingga 18 dan 20 ayat 24. Apakah alasan besar mengapa Yesus mengutuk pokok ara ini? Adakah karena Yesus kelaparan dan marah karena tidak mendapati sebarang buah daripada pokok ara ini? Kalau ini alasannya, sepertinya tidak mungkin. Karena pertama, Yesus sanggup menahan lapar karena ia pernah berpuasa selama 40 hari lamanya. Dan itu adalah perkara mudah baginya. Kedua, Yesus berkuasa untuk mencipta makanan apapun yang dia mahu. Karena sebelumnya dia pernah memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang tercatat dalam Markus 6 ayat 30 hingga 44. Mengapa tidak melakukan hal yang sama? Mengapa harus bersusah payah mencari buah di sebalik dedaunan yang rimbun? Ketiga, Yesus berkuasa dan tahu tentang peredaran musim dan kenapa ia masih lagi mencari buah ara di luar musimnya. Artinya, ini bukan kesalahan pokok ara yang tidak berbuah karena bukan musimnya. Ini adalah perkara yang munasabah. Mari kita perhatikan apakah alasan-alasan mengapa Yesus mengutuk pohon ara. Ini adalah alasannya. Karena pada waktu itu murid-murid Yesus belum percaya sepenuhnya kepadanya. Padahal waktunya semakin singkat. Dan murid-muridnya memerlukan iman yang kuat untuk menghadapi cabaran yang mereka akan tempuh di masa depan. Melalui kejadian mengutuk pohon ara, Yesus ingin menunjukkan betapa dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia menegaskan kepada para muridnya bahwa apapun yang mereka minta kepada Tuhan asalkan percaya akan mereka terima. Dan untuk menyampaikan message penting itu, sebatang pohon ara terpaksa dikorbankan agar murid-murid Yesus boleh mendapatkan sebuah pengalaman yang ajaib yang harus
ditanam dalam hati mereka. Yesus menggunakan sesuatu keadaan untuk membentuk iman percaya murid-muridnya. Message penting di sebalik kejadian itu adalah mengajar murid-muridnya berkenaan dengan iman. Dalam buku Lukas 18 ayat 8, Yesus mengatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus ingin menemukan atau mencari orang yang memiliki iman yang sejati di bumi ini. Dan pada waktu itu, murid-muridnya belum sampai ke tahap iman yang sebagaimana yang Yesus harapkan. Yesus tidak membanggakan di sebalik perbuatan ajaib yang dilihat oleh muridnya. Malah Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Markus 11 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikianlah kata Yesus dalam ayat tersebut. Keterangan ayat itu tadi, apa yang diperbuat oleh Yesus di hadapan mata murid-muridnya, sebenarnya murid-muridnya juga boleh melakukan hal yang sama, karena Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya, asalkan mereka tidak bimbang ataupun ragu. Melihat kejadian tersebut, Petrus dan murid-muridnya sangat terperanjat. Namun Yesus berkata dengan nada yang selambah, percayalah kepada Tuhan, seperti bagaimana yang tercatat dalam Markus 11 ayat 22. Kelihatan begitu mudah, namun saya berpikir memerlukan satu penghayatan yang sangat dalam untuk kita memiliki suatu iman yang luar biasa. Ini adalah nasihat yang terpenting yang Yesus sampaikan melalui tragedi pengutukan pohon ara tersebut. Di sebalik kejadian itu, murid-murid pun semakin diyakinkan dengan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Mereka sungguh kagum dengan kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa pula yang kita boleh pelajari dari pelajaran ini dalam kehidupan rohani kita pada zaman ini? Pertama, betapa pentingnya hidup orang Kristen untuk berbuat sepanjang waktu tanpa mengenal musim. Kita harus senantiasa penuh dengan buah-buah kebaikan, kesetiaan, keimanan, supaya kita kuat dan siap sedia ketika Yesus datang untuk kali keduanya. Kedua, sebagaimana pohon arah mati demi memberikan pelajaran penting kepada murid-muridnya, kita pun perlu mematikan kehendak daging agar kita menurut kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan mengambil tempat dalam kehidupan kita dan mempermudahkan kita untuk menuruti segala perintah dan hukumnya. Apabila pokok arah yang dikutuk, ada 3 bagian yang mati pada pokok tersebut. Pertama, akarnya mati. Dan yang kedua, batang ataupun rantingnya reput. Dan yang ketiga, daun-daunnya kering. Message ini sangat penting kepada kita pada hari ini untuk kita bertumbuh. Pertama, kita harus mematikan keyakinan yang salah yang boleh menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita belajar untuk memastikan agar keyakinan kita benar-benar kuat dalam Tuhan, bukan hanya karena terikut-ikut. Dan kita harus mempunyai akar yang kuat dan tertanam dengan dalam agar menopang sebatang pohon yang besar. Demikian pula keyakinan dan keimanan kita dalam Tuhan akan menopang kita untuk tetap teguh saat menghadapi berbagai cabaran yang berat dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dalam Kolose 2 ayat 7. Dan buku Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, orang yang kuat seumpama
pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini mengatakan, pohon itu ditanam di tepi aliran air yang menyebabkan pohon itu berdiri megah dan memiliki daun yang lebat. Kita mesti mempunyai pikiran yang dihubungkan dengan sumber kuasa ilahi untuk mendapatkan kuasa tenaga bagi rohani kita. Kunci keberhasilan adalah apabila hidup kita dan mempunyai hubungan istimewa dengan surga. Kedua, matikan batang artinya kita mematikan pikiran yang menghalang kepada perkara-perkara duniawi. Dan kita belajar untuk menghalakan kehidupan kepada hal-hal surgawi. Agar kita menghasil buah yang dapat dilihat dan dinikmati ramai orang. Sehingga keberadaan kita mendatangkan berkat bagi sesama. Orang lain boleh merasakan keberbedaan kita bila kita berada di antara mereka. Biar kita menjadi garam dan terang bagi orang di sekeliling kita. Orang boleh merasai dan melihat kebaikan kita, kesetiaan serta kerohanian kita yang jitu dan sejati. Dan kita menginspirasikan orang lain datang kepada Yesus. Kehidupan kita merupakan suatu khotbah yang hidup kepada orang lain. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Yang terakhir, yang ketiga, daun rimbun yang layu. Memberi ciri-ciri pokok arah yang sedang berbuah adalah daun-daun yang lebat dan rimbun. Oleh demikian, pokok arah sepatutnya sudah berbuah berdasarkan keadaan fisikal walaupun bukan musimnya. Dan Yesus wajar mendapat buah daripadanya. Mari kita pastikan agar perbuatan dan tabiat kita dan sikap kita setuju dengan pengajaran agama yang kita percayai. Daun rimbun pada pohon ara seumpama penampilan memikat kita, kelihatan rohani, tetapi kosong, tanpa buah. Dan Yesus mengkritik gaya hidup para ahli Taurat yang rajin beribadah, tetapi senang mendapat penghormatan dari manusia. Hati dan hidup mereka penuh dengan dosa dan jauh dari kebenaran. Dalam Markus 12 ayat 38 dan 40. Yesus mengkritik kehidupan para ahli Taurat dan imam. Dan dalam ayat Yohanes 15 ayat 2 mengatakan, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kesimpulannya, tidak ada hal yang sia-sia termasuk pohon ara yang dikutuk Yesus. Mari kita berpegang satu pelajaran yang berharga daripadanya. Hendaklah pohon iman kita bukan hanya berdaun lebat, melainkan juga kaya akan buah-buah yang masak dan memberikan kebaikan bagi dunia ini. Dan yang paling pentingnya lah, kita tekun beragama, memiliki rohani yang sehat setiap hari, dan kita akan melatihkan iman supaya semakin besar rasa percaya kita, maka semakin kecil ketakutan dan kekhawatiran. Dan apabila kepercayaan mengambil alih sepenuhnya dalam kehidupan kita, maka ketakutan dan kekhawatiran kehilangan tempat dalam diri kita. Mari kita memiliki iman yang besar, karena Anda adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jika seseorang yang beriman dan luar biasa yang berada di luar sana, kenapa orang itu bukan saya dan bukan Anda? Para pendengar sekalian yang saya hormati, tanpa kita sadari kita sudah berada di ujung message ini. Mari kita tutup message ini dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih di atas penjagaan Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberkati para pendengar melalui message yang mereka dengar ini.
Biarlah message ini Tuhan akan tertanam dalam jiwa mereka dan memberi pelajaran kepada kami agar kami perlu memiliki iman yang besar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa dimanapun para pendengar yang sedang mengikuti rancangan ini. Biarlah roh dan malaikat Tuhan sentiasa menjaga dan melindungi mereka dari segala bahaya. Ya Tuhan, Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Dan terima kasih karena Engkau sediakan hati dan pikiran kami untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Biarlah nama kami Engkau catat dalam buku kehidupan. Dan kami serta ahli keluarga kami akan menjadi waris bagi kerajaan. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan menghapus segala kelemahan dan kejahatan dan dosa kami. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menerima kami seadanya di hadapan-Mu. Sebab itu kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan menyerahkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.